sebuah tujuan atau tujuan kami melaksanakan kegiatan ini ada dua, yaitu yang pertama sebagai wujud rasa tanggung jawab kami sebagai dosen dan mahasiswa khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros dalam hal menyelenggarakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Semoga pengabdian yang kami lakukan ini betul-betul berguna bagi masyarakat, terkhusus bagi para peserta. Untuk pendidikan, ya. Singkat kata bahwa yang kami ingin sampaikan di sini juga bahwa paradigma perpustakaan saat ini telah berubah, ya. Perpustakaan dulu hanya dipandang sebagai tempat koleksi, ya, atau collection sentris, ya. Tapi saat ini perpustakaan sebagai pusat belajar, pusat sumber informasi dan tempat berkegiatan masyarakat. Ya. Ini tentunya kita juga dapati di Undang-Undang Nomor 43 tentang perpustakaan. Tapi tidak ada kata terlambat. Di luar sana, negara maju sana, rupanya dari dulu settingan perpustakaan itu adalah tempat berkegiatan apa saja, tempat membaca buku, dan tempat berketerampilan. Ya, sehingga kami ingin tentunya menyampaikan bahwa kehadiran Bapak Ibu di sini, ya, tentunya kami mengucapkan terima kasih. Sekiranya perpustakaan ini tidak punya aula kecil seperti ini, saya tetap berharap Bapak Ibu berkegiatan dengan tempat yang apa adanya. Kenapa? Ini salah satu upaya kita untuk mendekatkan masyarakat kepada perpustakaan. Jadi di sini juga kita lakukan kegiatan pemberdayaan, fasilitasi dan segala macam. Akhirnya apa? Dulunya orang-orang yang berkunjung di perpustakaan hanya sekitar 40-an per hari, sekarang biasa sampai 200-an, ya. Sehingga harapan kita nanti ke depan tentunya kita tidak selalu meratapi data-data statistik bahwa kita ini masyarakat ini kurang minat baca dan segala macam, urutan kesekian, ke 100 sekian. Ya, karena apa? Bagaimana mungkin datang membaca kalau mendekat saja tidak bisa. Jadi inilah upaya perpustakaan. Dan yang tak kalah pentingnya lagi Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kegiatan strategis di perpustakaan ini yang telah menjadi prioritas nasional 1, yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini sudah menjadi PN1 nasional atau prioritas nasional 1 di Bappenas tahun 2019 sampai 2024. Jadi sekali lagi perpustakaan tidak lagi menjadi collection sentris, tapi perpustakaan itu adalah tempatnya informasi, tempatnya belajar, tempatnya meningkatkan kompetensi, keterampilan dan segala macam. Sehingga harapan kami, misalnya seperti yang disampaikan tadi Ibu dari UMA, bahwa mudah-mudahan ke depan kita tetap saling memelihara kemitraan ini dan tetap berkegiatan. Sambutan kedua oleh Kepala MA Darussalam Barandasi, dalam hal ini Ibu Damardia SAG FPDI. Kepadanya saya persilakan. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan kesehatan, nikmat iman, sehingga kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat kita kirimkan junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kepala Dinas yang sudah memfasilitasi kegiatan teman-teman dari dosen UMA. Yang kami muliakan, kami banggakan Bapak Ibu dosen dari UMA. Yang saya cintai tentunya saya banggakan para peserta, dalam hal ini teman-teman kita guru-guru madrasah, yaitu dari Yayasan Pembinaan Umat
Pesantren Darussalam Barendasi. Senang sekali, kesan pertama saya masuk di sini, hal yang bisa saya ucapkan, alhamdulillah, tempatnya nyaman, adem, dan tidak risih. Terima kasih Pak Kepala Dinas sudah memfasilitasi kegiatan kita ini, sebab sebuah kegiatan itu diukur dari kesuksesan tidaknya itu tempat itu sangat menunjang, ya, sangat menunjang, dan ini sangat strategis sekali. Terima kasih banyak Pak. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dekan sudah menggelar kegiatan seperti ini dan mengundang teman-teman madrasah, terkhusus kepada Ibu Ketua Panitia, Ibu Murti ya kalau nggak salah namanya, beberapa waktu kemarin datang ke tempat kita bersama kawan-kawan yang lain, menyampaikan perihal kegiatan hari ini telah bersama. Terima kasih Bu sudah menjadikan kegiatan hari ini adalah sebuah momen yang sangat tepat. Tidak banyak kegiatan dalam suasana pandemi seperti sekarang ini. Sebenarnya ini kita bukan nekat, tetapi memang adanya program seperti ini, pemberdayaan, memang harus jalan, memang harus direncanakan dan dilaksanakan. Kebetulan saya dengar ketua panitianya waktu audien beberapa hari kemarin itu pesertanya tidak terlalu banyak, hanya maksimal 30 orang kata Ibu Ketua Panitia. Kita di MA Darussalam dan MTS Darussalam itu keluaran dan lulusan dari ummah itu sendiri dan hadir di tempat ini. Dan kehadiran tahun ini anak-anak kita yang sedang mengadakan kemahiran yang Kemal, yang lagi PPL, pasti kita welcome sekali, pasti kita sambut dengan hangat, sebab ini bukan hal yang baru, sudah lama terjalin, dan alhamdulillah dengan diberikannya kepercayaan, madrasah kita ditempati mengaplikasikan ilmunya itu luar biasa. Sebuah perguruan tinggi yang memberikan kepercayaan kepada madrasah itu mempunyai penilaian tersendiri kami. Terima kasih banyak teman-teman dosen dari ummah sudah memberikan kepercayaan kepada madrasah kita untuk dititip anak-anaknya mengabdi di tempat kami. Kesan kami selama anak-anak kita berada di pesantren Darussalam, yang pertama anak-anaknya cerdas. Itu kesan kita pertama, anak cerdas. Selain cerdas, kami melihat bahwa anak ini seperti lahirnya dari anak-anak madrasah dan pesantren, sangat pandai mengikuti warna yang ada di tempat kita. Bukan kita kan basic pesantren, jadi meskipun ummah itu perguruan tinggi umum, ada mata pelajaran umum pun, tetapi nampaknya ketika berada di tempat kita pandai membawa diri, jadi berbau begitu. Jadi rasa-rasanya anak-anak kita itu berada di dalam rumahnya sendiri. Itu juga yang kita rasakan. Jadi seperti bukan anak dari luar, tapi anak-anak kita juga sendiri. Jadi tercipta perasaan nyaman. Rasa nyaman itu melahirkan, dan ini kita pantau sudah mau selesai, bahkan sudah mau selesai. Saya ngetes, diam-diam saya ngetes. Mohon maaf Bapak Ibu dosen, saya ngetes sama anak-anak madrasah kita. Nah, gimana diajar sama kakak-kakak dari perguruan tinggi, dari mahasiswa PPL? Saya belum selesai pertanyaan, mereka semua menjawab, bagus sekali Bu, enak sekali Bunda. Ya, enak sekali karena padahal kan kita monitoringnya cukup di grup saja Pak, karena tatap muka belum. Jadi cara bertanya ke anak-anak juga kita tanyain mereka, bagus sekali Bunda, enak sekali, kita mengerti. Padahal sebenarnya di awal kedatangan adik-adik ini saya sampaikan, sayang sekali kita ini harus mengajar dalam suasana pandemi, tidak bertemu langsung, kita harus daring. Ya, kita harus dalam jaringan ngajarnya atau online. Jadi yang tadinya mungkin
kesulitan karena tidak pernah ketemu muka, tidak saling mengenal, tiba-tiba hadir kakak-kakak PPL mengajar anak madrasah. Yang diajar juga kan anak-anak SMA, usia SMA. Madrasah itu biasanya sangat sulit kalau tidak kenal. Biasanya anak kita tidak merasa nyaman karena harus kenal-kenal dulu beberapa lama baru bisa enak berdiskusi. Ternyata hal ini tidak ditemui kesulitan. Baik adik-adik yang sering saya sharing, mudah-mudahan ilmu yang adik-adik berikan kepada anak-anak kita di madrasah bermanfaat ya, dan sebagai harapan kami semua dari Bapak Ibu Guru, saya berpesan kepada adik-adik PPL yang sudah menjalankan tugasnya bahwa tunaikan tugas ini secara ikhlas, karena hal ini akan menjadi pekerjaan kita ke depannya. Kita sudah terlanjur memilih jadi guru, ya sudah terlanjur. Tapi kata terlanjur itu sebenarnya saya selalu mengatakan bahwa kita yang sudah sekarang yang menjadi guru, yang sudah menjadi dosen itu adalah anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita dapatkan di dunia, itu menjadi amal jariah kita nanti pada saat sudah berada di dunia ini. Terima kasih Bapak Dekan sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman mengundang ke sini, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas memfasilitasi kegiatan pada hari. Teman-teman peserta simak ilmunya, ya, jadikan bekal untuk masa depan kita. Sambutan selanjutnya oleh Dekan FKIP Umas sekaligus membuka acara secara resmi. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala MA Darussalam Baradasi, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Maros, teman-teman dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, orang tua saya dan orang tua, karena beliau adalah salah satu panutan saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang selalu memberikan motivasi saya dalam melakukan banyak hal, termasuk dari sisi riset atau penelitian, Ibu Dr. Haji Suhartina. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu peserta, pada hari ini kita dapat bertemu secara langsung karena sejauh ini kegiatan yang kami lakukan itu banyak dalam bentuk virtual. Jadi satu kesyukuran pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara langsung sehingga ada nilai yang terbentuk, termasuk di sini kita dapat bertatap secara langsung, karena bisa saja pada hari ini itu adalah pertemuan kami semua, pertemuan pertama kami semua kepada para peserta, dan yang menjadi peserta pada pagi hari ini atau kegiatan yang dibuat oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini adalah bentuk kerjasama yang akan kami jalin dengan Sekolah MA Darussalam Baradasi. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah itu saya sangat terpukau, karena ternyata MA Darussalam ini itu merupakan sebuah keluarga, karena lulusan kami itu sudah mengabdi, sudah ada yang mengabdi di sekolah tersebut, dan saya kira itu menjadi nilai plus kami dalam hal bagaimana kita akan berkomitmen konsisten dalam bagaimana mengembangkan pendidikan, karena pada dasarnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu skopnya atau fokus dari apa yang kami kerjakan itu adalah sektor pendidikan atau bidang pendidikan. Semua yang kami lakukan
termasuk ketika kami berubah bentuk menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu kita membangun sebuah visi, yakni bagaimana kiranya lulusan kami itu punya nilai inovasi dalam pembelajaran. Hanya saja lebih kami base-nya itu atau basisnya itu adalah kearifan lokal dan pelestari lingkungan. Jadi yang dimaksud dari kearifan lokal ini karena kami sebenarnya basisnya Muslim, Universitas Muslim Maros. Jadi memang ada nilai-nilai karakter yang ditanamkan di dalamnya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah itu juga secara tidak langsung anak-anak kami sudah menunjukkan atau mengimplementasi apa yang telah kami bubuhi atau apa yang kami telah bekali oleh anak-anak kami yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sama halnya juga dengan dosen-dosen kami. Alhamdulillah dosen-dosen kami berkomitmen dalam hal bagaimana tetap selalu berkontribusi dalam hal sektor pembelajaran. Yang kami lakukan pada hari ini sebenarnya selain dari apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia, sedikit bocoran Ibu Kepala Sekolah dan para peserta. Ketua Panitia yang melaksanakan kegiatan ini itu adalah salah satu ketua program studi kami yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. Jadi beliau dalam hal ini langsung berperan karena menganggap bahwa ini adalah kegiatan yang sangat pas untuk kita lakukan di masa pandemi seperti saat ini. Sekaligus juga mungkin ini yang menjadi jawaban dari visi kami. Kami dilahirkan untuk itu. Bagaimana kami dapat berkontribusi dalam sektor pendidikan, dalam hal pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dibuat atau kegiatan yang dibuat pada pagi hari ini selain apa yang kami harapkan dari panitia, itu juga merupakan output atau luaran dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, termasuk di sini adalah riset. Jadi kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya adalah hasil dari penelitian-penelitian yang kami telah buat dalam hal bagaimana dapat berinovasi dalam pembelajaran, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini. Selain karena masa, sehingga kita mau tidak mau harus ikut dalam keadaan seperti ini. Mungkin ada beberapa teman kita yang sama sekali selama dia mengabdi, selama dia mengajar, itu dia tidak pernah menggunakan teknologi. Tapi karena adanya masa ini, sehingga teknologi itu tersentuh oleh beliau, oleh teman-teman kita. Tapi satu kesyukuran, karena yang kita lakukan selama ini itu adalah kolaborasi. Jadi ketika ada teman atau rekan kerja kita kesulitan dalam menggunakan teknologi tersebut, itu teman rekan kerja dapat membantu, dapat mendampingi, dapat mengarahkan, dapat memberitahu, dapat melatih. Dan ini bentuk konsistensi kami khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros. Apalagi MA Darussalam ini adalah salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Maros, dan kami juga universitas yang ada di Kabupaten Maros. Jadi bisa kami katakan bahwa sebenarnya universitas ini adalah milik masyarakat Maros. Jadi tidak ada alasan untuk bagaimana Universitas Muslim Maros ini bisa
kita bersama-sama untuk membuat jauh ke depannya lagi, tahun depan itu jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk pada tahun ini. Jadi juga kami sampaikan kegiatan optimalisasi penggunaan Google Class ini itu juga merupakan output dari salah satu program studi kami yang beberapa saat ini telah memenangkan bantuan dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan berupa program pembelajaran jarak jauh. Jadi kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dipercaya oleh Kementerian untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh itu modelnya adalah daring, blended learning, bukan 30% daring, 70% konvensional, tapi 100% daring. Nah, jadi salah satu program studi telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan, untuk menyelenggarakan program tersebut, dan itu adalah program studi pendidikan matematika. Dan yang menjadi narasumber kami itu adalah salah satu dosen dari pendidikan matematika. Jadi perlu kami tegaskan bahwa apa yang kami berikan itu telah kami kerjakan. Sejauh ini kami sudah selenggarakan, dan sejauh ini telah kami teliti dalam bentuk riset. Nah, oke. Maka dari itu saya berharap mudah-mudahan apa yang kami berikan, kontribusi kami ini dapat bermanfaat untuk teman-teman guru. Saya katakan teman-teman karena kita bergelut di bidang pendidikan, bagaimana dapat mencerdaskan generasi berikutnya, karena yang menentukan untuk kedepannya bangsa kita itu adalah anak-anak kita, sehingga bekal atau apa yang kita berikan dari anak-anak kita itu yang akan menjadi penentu di masa yang akan datang. Maka dari itu, dari kegiatan ini mudah-mudahan dapat berguna, dapat bermanfaat kepada teman-teman, termasuk kami juga panitia, untuk tidak henti-hentinya dapat berkontribusi untuk teman-teman apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di bidang pendidikan, khususnya yang ada di sekolah-sekolah. Jadi kegiatan ini juga merupakan untuk implementasi, mudah-mudahan dapat berlanjut, bukan saat ini saja, tapi kami berharap akan ada berikutnya. Jadi bukan pertemuan pertama saja pada hari ini, karena mungkin tidak adalah pertemuan pertama kami, khususnya saya pribadi, kepada teman-teman, kepada ibu kepala sekolah di kegiatan ini, sehingga saya berharap banyak kami dapat bersinergi, kami dapat berkolaborasi dalam hal di bidang pendidikan. Oleh karena itu, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada peserta dan teman-teman panitia yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada pagi hari ini. Akhir kata, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MA Darussalam Barandasi resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan alhamdulillah saya sepakat.
gambar mungkin. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Pangkep. Yang saya hormati Dewan Guru yang sangat hadir pada hari ini. Yang saya hormati pemateri Bapak Pengajar SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan panitia, rekan dosen, dan serta adik-adik mahasiswa Kemal SMA Negeri 20 Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan pada hari ini. Lupa pula kita kirimkan salam dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Jadi singkat saja, kegiatan ini itu merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana tujuan dari kegiatan ini itu sendiri fungsinya yang pertama itu untuk sebagai proses untuk peningkatan kemampuan SDM. Nah, baik SDM dosen itu sendiri maupun dewan-dewan guru. Nah, yang kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga ini itu sebagai usaha yang kami lakukan untuk pembinaan profesi dan institusi, serta yang tak kalah pentingnya sebenarnya itu di sini kami ingin memperoleh umpan balik dari sekolah serta masukan sehingga kedepannya mungkin universitas sekali khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Serta kami juga mengangkat tema di sini itu temanya itu optimalisasi penggunaan media aplikasi Google Classroom. Nah, seperti yang kita ketahui dan mungkin Bapak Ibu guru sudah jalankan selama ini, di masa pandemi itu kita sangat diharapkan untuk bisa menggunakan berbagai aplikasi belajar. Nah, salah satunya itu adalah Google Classroom. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh kampus kami, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun dilakukan. Dan juga dengan adanya kegiatan ini, kami sangat berharap untuk kedepannya itu bisa saling bekerja sama dengan SMA Negeri 20 Pangkep. Ya, bisa lebih bersinergi lagi. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam suasana yang masih boleh dikatakan sebelumnya kita berkabung dengan jiwa yang sedang kita alami, dan saya yakin itu ada hikmahnya karena itu adalah bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang diumumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa ada tujuan pasti ada hikmah besar belakangnya. Manusia itu hanya menjalani saja. Kalau dalam bahasa saya mengatakan tergantung sifat kita, daya saing kita, dan disinilah lembaga pendidikan tempatnya bagaimana mampu mempertahankan dirinya, eksistensinya dalam kondisi dan situasi apapun, karena tidak boleh tidak lembaga pendidikan harus tetap jalan dan apapun kondisinya demi generasi dan kita kemaslahatan
agama kita, kemaslahatan bangsa dan negara kita yang penting. Saya berterima kasih sekali atas nama keluarga SMA Negeri 20 Pangkep ketika beberapa hari yang lalu Ibu Fitri menyampaikan kepada saya bahwa Pak, mungkin karena selama mengikuti pendampingan terhadap mahasiswa yang ada di sini, beliau melihat kondisi-kondisi real yang terjadi, ada keterbatasan dari baik dari pihak guru kami, baik dari pihak peserta didik kami dalam situasi COVID ini, proses pembelajaran yang menyebabkan mungkin lahir pemikiran itu dan menawarkan pada kami, Pak, apa tidak boleh kita melakukan kerjasama saja, bagaimana supaya Bapak dan Ibu guru kita tingkatkan kompetensinya, khususnya dalam pembahasan aplikasi pembelajaran. Maka saya katakan, saya sangat berterima kasih dan bukan cuma harus yang menawarkan pemikiran itu, kalau menawarkan sesuatu yang sangat positif, saya yakin saya pasti setuju seperti itu Pak. Kronologisnya. Jadi Bu Fitri lah yang memediasi sehingga dari lahir kegiatan ini. Oleh karena itu atas nama warga SMA 20-nya dan atas nama pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah 9, maka ini kami mengucapkan terima kasih. Kalau ada pihak lembaga perguruan tinggi yang IT ini yang bisa paling baik. Teknologi berbasis teknologi informasi berbasis IT inilah yang sekarang yang kita punya modal dalam kondisi seperti ini. Ya. Karena kalau ada kegiatan seperti ini bisa dilakukan ada guru kami. Jadi sekali lagi saya mengatakan kegiatan ini sangat positif sekali. Apalagi saat ini Pak, alumni kami ada beberapa orang yang sudah di Mangaros. Dan angkatan pertama ada, angkatan kedua ada, perbaru ini ada lagi. Karena ini sekolah Pak baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Pangkep serta dengan jajarannya dan guru-guru, yang saya hormati teman-teman dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dosen-dosen, serta Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saya hormati pula Bapak Pemateri yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini yang dibuat oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta yang saya banggakan dan yang saya cintai anak-anak mahasiswa yang sementara ini melakukan proses akademiknya, yakni program kemahiran mengajar aplikasi lapangan yang ada di SMA Negeri 20 Pangkep. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kata yang pantas kita ucap pada pagi hari ini, karena berkat rahmat dan hidayahnya pertemuan virtual itu beliau ada ikut dalam kegiatan kami. Jadi kegiatan yang kami buat selalu fokusnya itu adalah kami berinovasi di dalam pembelajaran, karena itu adalah merupakan visi kami Pak. Jadi itu bentuk kontribusi kami di sektor pendidikan, di bidang pendidikan, termasuk kami berkontribusi dalam hal karena kita dalam kondisi pandemi. Jadi secara tidak langsung teman-teman
pendidik, dalam hal ini pengajar, guru maupun kami sebagai dosen, itu ada yang belum pernah sama sekali memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran yang dia lakukan sebelum masa pandemi. Tapi karena adanya masa pandemi itu mengubah 180 derajat. Jadi kita mengambil positif dari musibah yang kita dapat pada tahun ini. Bagaimana kiranya kita mampu masih konsisten dalam hal melaksanakan kewajiban kita tadi yang dimaksud dari Bapak Kepala Sekolah itu adalah bagaimana kita menciptakan generasi-generasi penerus, karena kita memahami yang menjadi penentu kedepannya itu adalah regenerasi kita. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Kita menjaga jarak, tetap menggunakan masker, kebiasaan baru yang belum pernah kita lakukan itu sekarang kita lakukan, termasuk pembelajaran yang kita lakukan itu 100% daring. Jadi tidak ketemu dengan peserta didik kita secara langsung. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia beserta dengan tim kami ini sebagai bentuk tugas utama kami sebagai dosen, yakni melakukan pengabdian kepada masyarakat, salah satunya karena kami dosen memiliki tugas utama yakni menyelenggarakan tridharma pendidikan tinggi. Jadi selain pengabdian kepada masyarakat, kami juga memiliki tugas utama, yakni selain dari pengajaran dan pendidikan, itu ada penelitian dan penelitian. Pengabdian yang kami lakukan pada hari ini, teman-teman dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros, itu backgroundnya atau dasarnya adalah dosen telah melakukan riset atau penelitian. Jadi sebelum masa pandemi, dosen telah merencanakan atau telah melakukan penelitian riset tentang e-learning atau penggunaan Google Classroom. Jadi dengan momen saat ini itu kita punya konsistensi, punya komitmen bagaimana pengetahuan yang kami miliki di perguruan tinggi itu bisa kami berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Jadi sebenarnya ini bentuk sinergitas kita dalam hal bagaimana melaksanakan pendidikan dan pembelajaran. Jadi sebenarnya pemanfaatan Google Class juga ini mungkin pada umumnya teman-teman guru itu telah tahu bagaimana membuatnya dan menggunakannya. Nah, tapi kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengoptimalisasi Google Class ini karena salah satu program studi kami, Pak, itu telah diberi kepercayaan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Dan di dalam program tersebut itu program studi pendidikan matematika menggunakan Google Class. Jadi Google Class yang dia kembangkan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada pagi hari ini itu yang menjadi narasumber merupakan dosen kami di program studi pendidikan matematika. Nah, jadi kiranya materi yang disampaikan itu adalah materi yang beliau telah kerjakan. Jadi bukan hanya secara teorinya saja, tapi sudah sampai ke mengimplementasikan.
Dan satu kehormatan juga Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Matematika langsung hadir di dalam ruangan ini. Itu ada Ibu Nirpayati yang sementara mendokumentasikan kegiatan ini dan merupakan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan ini bentuk komitmen kami untuk bagaimana kegiatan yang kami ini itu bisa sukses, bisa terlaksana dengan baik, sehingga apapun yang kami kerjakan, kekurangannya itu kita mau berusaha untuk mengurangi. Jadi kita akan saling melengkapi dari penyelenggaraan kegiatan yang dibuat pada pagi hari ini. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri kata sambutan saya, izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada unsur pimpinan di sekolah SMA Negeri 20 Pangkep telah bersedia menerima kami untuk menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata yang salah itu mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kesalahan yang kami lakukan dengan sengaja maupun kami tidak sengaja, karena sesungguhnya kami adalah Maha Penerima Taubat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu menggunakan nikmat-Mu ke jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul tempat ini dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini Bapak Ibu klik, kemudian Bapak scroll ke bawah sampai nanti dapat Google Classroom. Yeah. Oke, kemudian nanti tampilannya seperti itu. Karena tampilannya sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman di HP posisinya dia portrait berdiri, ya. Kalau di laptop dia posisinya landscape, ya. Oke, kalau sudah, inilah tampilan awal kalau kita baru, ya, baru membuka Google Classroom. Iya, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian di sudut kanan atas, Bapak Ibu, ya, yang ini, ya, kalau kita klik ada dua pilihan, ada dua option di situ. Yang pertama adalah join class, dan yang kedua create class. SPD untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan dulu ya Pak. Nama saya tadi seperti yang disebutkan oleh moderator, saya Al-Muhajir Nasir. Jadi A itu bukan Andi ya, itu Ahmad Pak, karena saya orang jenis kota. Ya. Saya dari dosen
mereka. Kita di sini, saya di sini bukan mau mengajar ya, karena saya tahu Bapak Ibu ini pasti lebih ahli daripada saya, lebih berpengalaman, lebih banyak yang terbangnya dalam mengajar daripada saya masih baru. Jadi kita di sini saling sharing ya Pak Bu, saling sharing, saling bertukar informasi dan pengetahuan. Mungkin saya punya sesuatu yang baru, Bapak Ibu juga punya sesuatu yang baru, bisa kita saling bertukar informasi. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu Pak. Kan ini corona, selama corona ini Bapak Ibu pakai metodenya apa di sini? WhatsApp. Oh ya, jadi sudah mulai ada yang pakai Google Classroom ya Bu? Sudah ada. Google Form ya. Jadi memang karena di sini tadi judulnya adalah optimalisasi. Walaupun kita tulisan itu Google Classroom, tapi karena optimalisasi, jadi kita perluas lagi menjadi Google Suite. Jadi apa itu Google Suite? Google Suite di sini punya banyak fitur seperti ini. Jadi mungkin yang seperti Bapak Ibu tadi bilang, Google yang kita pakai adalah WhatsApp, Google Classroom-nya sendiri sama Form. Tapi mungkin masih jarang tertentu fitur-fitur yang ini, fitur Drive-nya, fitur Spreadsheet, dokumen, chat, Meet. Mungkin ada yang sudah pernah pakai Meet atau Zoom, Pak? Apa yang telah kami gunakan di kampus kami di rumah. Ini seperti ini adalah tampilan dari Google Classroom kami. Jadi apa standar yang kami gunakan di situ yang harus ada di setiap pertemuan? Ya, mungkin biasa Bapak Ibu juga gunakan selain pakai laptop, bisa kan biasa juga pakai HP-nya sendiri, kan siswa juga pakai seperti itu. Mungkin tampilannya sedikit berbeda, tapi menu-menu dasarnya di sini mungkin sama. Ya. Jadi kami membuat classroom-nya sesuai mata kuliah, tapi Bapak Ibu mungkin pakai classroom-nya, membagi kelasnya sesuai dengan kelas 10-1, IPA 1 ya, seperti itu ya Bu ya? Ya seperti itu. Karena kalau pakai WhatsApp, kalau chatting itu pasti akan tertutup sama yang lain, ya akan hilang. Tapi kalau kita pakai classroom, ini semua akan terrecord, kirim tugasnya juga akan tetap tersimpan di drive-nya. Dan berbeda dengan WhatsApp yang tadi. Nah, di sini supaya siswanya atau mahasiswa kami itu paham bahwa ini sudah pertemuan keberapa, ini materinya apa yang di sini, kami selalu menggunakan pattern seperti ini, bahwa di setiap pertemuan itu harus ada materinya. Materi ini mungkin biasa kita pakai apa kita pakai Bu biasa materi di sini? Pakai PDF? Biasa PDF, biasa dalam PowerPoint ya. Modul atau video yang mungkin dari YouTube juga biasa kan ya. Jadi mungkin dimixkan seperti itu. Jadi materinya dimasukkan di sini. Dan yang paling penting di sini yang kami gunakan adalah forum diskusi. Jadi disinilah di forum diskusi ini kita lihat keaktifan dari siswanya atau mahasiswanya. Jadi memang kalau daftar hadir kan klik pada jam itu, setelah klik ya bisa saja siswanya tinggalkan. Nah, berbeda dengan tatap muka ya Pak Bu. Kan kalau kita tatap muka sudah dipatok dari jam 8 sampai jam 9 misalnya, jelas. Tugas harus selesai, kita bilang tugas harus selesai itu. Tidak ada lagi pertemuan, tidak ada lagi penjelasan pada setelah itu. Tapi kalau bedanya yang pengalaman saya di Google Class selama ini, jam belajar itu adalah setiap saat. Jadi kapan saja siswa bisa ngechat, berkomentar dan sebagainya. Gurunya juga seperti itu. Jadi kita ini sekolah libur, tapi mengajar, tapi libur. Jadi nggak jelas ya Bu. Oke. Jadi karena Bapak Ibu, kenapa kita pilih Google Classroom? Karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya handphonenya, pasti.
Jangankan gurunya, siswa juga sudah pakai. Dan minimal Android sudah pasti pakai Gmail. Gmail itu Google dan kalau Google, semua fitur-fitur Google itu pakai Gmail. Jadi supaya tidak banyak lagi tambahan pengetahuan yang harus dipelajari siswa, maka memang kita pilih dan memang itulah pasti menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk memilih Google Classroom.